Terima kasih Yesus. Yesus kau harapan, takkan kau kecewakan. Aku percaya kasih-Mu yang besar, lahir dan menyelamatkan. Aku percaya bagi setiap jiwa yang terluka, hadir-Mu nyata. Bagi setiap tangan yang terangkat, Kau turun tangan. Kasih-Mu oh Tuhan lebih dari cukup. Takkan pernah ada yang sebanding dengan salib-Mu oh Tuhan, lebih dari hidup. Takkan bisa ku balas keindahan karya-Mu Tuhan. Saya undang Pak Saudara bangkit berdiri kembali, amin. Yang besar, lahir dan menyelamatkan. Aku percaya bagi setiap jiwa yang terluka,
cintamu. Dalam pengorbanan tak ada syarat, semua kau berikan. Kekuatan salibmu telah terbukti dalam pengorbanan tak ada syarat, semua kau berikan. Tak ada syarat, semua kau berikan. Sama-sama katakan, tak ada syarat, semua kau berikan. Sorak-sorai kebesaran kemuliaan bagi nama-Mu. Bagi Tuhan, Kau layak, you are worthy Lord. Haleluya, haleluya, ya yes, haleluya. Saat kami membesarkan nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dengan hati dan dengan sukacita kami datang. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau baik adanya. Bukan hanya baik, Engkau sangat dan amat baik. Ketika kami mencari wajah-Mu, Engkau ada. Ketika kami berdoa, Engkau dengar. Ketika kami perlu, Engkau pun ada di sana. Terima kasih buat keluarga, buat anak-anak yang manis, buat teman-teman yang luar biasa, buat jemaat Tuhan di Rock yang Tuhan berkati. Kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Kami pulang, kami diubahkan. Kami jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Semua katakan, amin. Kasih tos dulu kiri kanan. Yes. Baru boleh duduk. Sebelumnya nggak boleh duduk. Nah, asik kan? Happy Sunday semuanya. Sukacita bisa bertemu lagi. Haleluya. Selamat datang kembali yang tempat kunjungan Anda yang paling jauh dari Jakarta, dari Australia, dari New York, California. Ada Romi, dari mana Romi? Arkansas, lumayan. Lain kali undang saya ya. Saya belum pernah ke sana, Arkansas. Nanti kita buka gereja. Pak Romi pendetanya. Oh siap, tepuk tangan buat Tuhan. Kita luar biasa karena dalam Tuhan, Tuhan selalu berkati hidup kita. Amin. Saya senang bisa bertemu dengan Anda. I'm so glad to see you all, my beloved. Dan tentu Tuhan mengasihi kita. Roger, ya. Saya tahu Anda itu adalah saudaranya Roger Moore. Ya. Terima kasih buat ya adik-adiknya yang cakep-cakep ya, Ciami. Yang mau daftar hubungi saya dulu sama Yuvela. Ya, puji Tuhan. Dan juga Roger masih single ya. Roger ya, terima kasih puji Tuhan. Haleluya. Si Mario ya kabur dulu ya. Enggak apa-apa, nanti kita daftar ya, Evanggi ya. Haleluya. Cimeyen Kowinata ya. Selamat datang kembali. Terus Koko Agi dengan Cici Sylvia, Cici Sri, semuanya. Tuhan kita luar biasa. Hari ini saya mau membagikan tentang wisdom. Hikmat. Eli, welcome. Wisdom. Wisdom, hikmat, atau bijaksana. Siapa rindu dapatkan wisdom ini? Karena tentu semua kita sangat membutuhkan wisdom, bijaksana, hikmat. Dikala kita memutuskan
sebuah perkara atau hal yang kita hadapi di dunia. Ketika engkau hidup, maka kita bisa menemukan hikmat, kita menggunakan hikmat, kita mengaplikasikan hikmat, maka kita dapatkan sebuah hidup yang berkualitas. Di mana firman Tuhan di Amsal 4 ayat 7, saya kutip dulu ya. Dikatakan yang terpenting, ya bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Oke, apa itu BIMK? Bahasa Indonesia, karena ada yang berkata, Pak, Alkitab itu sulit dimengerti. Jangan sulit ya, ini sudah bahasa Indonesia. Anda orang masa kini atau masa dulu? Masa kekini, jangan kekini-kinian. Baca bersama, 2, 3. Hal terpenting yang harus pertama-tama kau lakukan ialah berusaha menjadi bijaksana. Apapun yang kau kejar, yang terutama ialah berusaha untuk mendapat pengertian. Yang bahasa Inggris, wisdom is the principal thing, yang paling pokok, mendasar, principle. Therefore get wisdom. And in all you're getting, get understanding. If not, you stand under me. Kalau saya bisa kasih intinya, ya yang sederhana, wisdom ini seperti ini, ya. Wisdom is ability to understand what is the true or right, yaitu pengertian bijaksana untuk bisa tahu itu benar atau salah. Dan untuk digunakan, to apply, how you think, decide, and act. Maka berbeda orang yang pintar, cerdas, sekolah tinggi, dengan hikmat atau bijaksana beda. Seberapa banyak kita tahu orang yang sekolahnya mulai dari S1, S2, S3, es krim, semuanya es teler, es krim, es cendol. Indonesia paling rame. Di sini coba ada es krim. Tapi Indonesia, aku dan kau suka angpau. Nah, itu beda ya, itu nggak ada koneksinya. Jadi S1, S2, S3 pinter. Ya, sekolah yang terbaik. Anak-anak kita taruh supaya dia jadi orang yang nomor 1. Supaya nanti dia get the best future, better job, make more money. Apakah orang tua, papa mama senang di sini anaknya dapat duit banyak? Ada seorang filsuf yang besar namanya Aristoteles. Aristotle dia bilang gini, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Mengenali dirimu sendiri. Masa saya nggak kenal diri? Saya namanya Yunus. Kamu namanya siapa? Nggak ada nama. Joshua. Joshua apa namanya? Yang lengkap dong. Yang lengkap 1, 2, 3. Joshua Limeda. Marganya Lia. Hah? Lim ya. Limenao. Marganya Lim. Dia asli dari sana. Limena. Karena kita sedang terkenal gitu ya. Nah, semua orang punya nama. Tapi nama tidak akan menggaranted bahwa kamu kenal siapa dirimu. Karena saya tahu Anda baru saja berkaca pagi ini kan. Tapi Anda lupa wajah Anda seperti apa. Until you take picture together and you zoom it.
to see your face. Maka orang tersebut belum kenal dirinya sendiri. Pak, jangan gitu dong Pak, saya cuma mau pastikan ini buram atau tidak. Anda mungkin melakukan sebuah posting-posting yang berarti di Facebook, di IG. IG itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, English, saya lupa. Orang masa kini tahu, Anda selalu membuat sebuah status supaya Anda dikenal. Tapi alangkah sayangnya, hikmat ya mulai adalah mengenal diri sendiri. Mengenal apanya? Kelebihanmu, kekuranganmu, kehebatanmu, kelemahanmu. Kenapa harus tahu? Supaya kita naik kelas. Haleluya. Supaya kita be a better man. Nggak ada amin. Mau tambah nggak baik atau baik? Ya kah? Haleluya. Foto dulu sekali. Yohanes, enak nggak vacation? Better life. Anak Kesta. Saya aja belum pernah ke sana. Tapi kan sombong amat, nggak diajak-ajak. Hikmat, mengenal diri sendiri. Dan Alkitab berkata, karena ini base. Kalau Aristoteles mengatakan bahwa kamu kalau kenal dirimu sendiri, maka itu mulai kamu itu bijaksana. Kamu kenal kelemahan, kelebihan, kehebatan, kelemahanmu. Maka ketika engkau aplikasikan, ketika engkau dikontraskan antara orang-orang yang lebih kuat dari Anda, maka engkau tidak minder. Ataupun kamu jadi rendah diri. Ataupun kamu hilang kesabaran. Kamu melawan dengan segala cara. Kamu emosi, kamu iri hati, kamu dengki, kamu gak sabar. Kenapa? You never knowing. Ya. Yourself. Dan Alkitab, firman Tuhan adalah buku petunjuk, buku pegangan bagaimana jadi orang. Haleluya. Karena engkau dan saya diciptakan oleh Tuhan serupa dengan gambar rupa Allah. Nah, kalau mau kenal dirimu, mulailah Anda baca buku manual. Ada amin? Baca buku manual. Siapa yang pernah beli TV? Kalau enggak tunjuk tangan Anda punya TV, berarti Anda curi itu TV. Kau nyolong. Berapa banyak yang pernah beli meja yang knockdown entar pasang sendiri? Yang nggak angkat tangan berarti rumahnya tidak punya meja. Kalau saya lihat ada meja berarti nyolong. Begitu penting sebuah manual book. Petunjuk, saya pernah sih, walaupun saya bukan hanya bisa, saya jagoan di furniture. Hampir 15 tahun loh saya di furniture. Furniture knockdown dan apa semua. Saya pernah beli di Amazon. Saya pikir saya sudah hebat. Saya pasang ini itu. Ternyata setelah pasang kebalik, Pak. Jadi drawer yang harusnya dorong ke depan, akhirnya dorong ke belakang gitu. Colokannya ya ketutup gitu loh. Akhirnya saya bilang, astagfirullah. Terus saya cek manualnya. A, B, C, D, A lah. Terus dalam hati, sok pintar. Kataan kiri kananmu jangan sok pintar. Baca buku manual, amin. Bagaimana kamu jadi orang.
Pak, memang sekarang belum orang. Ya sudah orang. Cuma kan kita mau jadi orang yang lebih hebat, lebih bijaksana, lebih bisa menguasai diri, bisa lebih sabar, bisa di mana-mana aja. Ciamik, cakep, uli-uli. Ah, itu bahasa yang di sorga. Hebat. Daripada Anda dikomplain, daripada Anda di mana saja, Anda jadi masalah. Anda ada di mana saja enggak nyaman. Karena Anda pikir gini, semua orang jadi musuhku. Emang salahku di mana? Maaf, sekali lagi maaf. Orang yang selalu bertanya pada dirinya, memang salahku di mana? Itu orang banyak sekali salah. Benar gak? Karena dia enggak tahu di mana salahnya. Makanya kalau ada banyak masalah saudara, tolong buka buku manual. Sekali lagi, kita mengenal diri kita. Seperti kata Tuhan, Dia menciptakan, menjadikan kita. Pengetahuan adalah mengetahui fakta. Wow. Membuka ya? Kecil ya? Bisa baca nggak? Saya punya kacamata tapi ketinggalan di rumah. Cuma saya masih bisa baca. Anda di belakang semua, wajahnya jelas saya lihat. Kalau ada yang ngantuk, berarti ada masalah. Pulang dari Florida Pak, sukacita Pak. Karena di sana kayak Indo, humid ya. Makanya saya berasa semangat dari Indonesia. Pengetahuan adalah mengetahui fakta. Pengertian adalah memahami arti fakta tersebut. Hidup adalah fakta. Menghadapi krisis adalah fakta. Masalah ekonomi adalah fakta. Uang berapa di bank adalah fakta. Berapa kredit card yang belum dibayar? Fakta dong. Emang fiktif. Oh, udah bayar, nggak bisa, ntar ditagih. Fakta. Oke? Hikmat yang paling tinggi, hikmat adalah mengetahui bagaimana menerapkan fakta itu dengan benar. Kalau ada utang, dibayar. Kalau kata-katamu nyakiti, lukai orang, minta maaf. Itu kan aplikasinya kan. Kalau gayamu lagi salah, perbaiki. Emang enak kalau gaya-gayanya menyebalkan. Di sini gak ada orang menyebalkan. Gak ada. Kamu ketemu gak orang di sana sini, di luar sana gak ada di sini. Di sana sini. Kita ketemu tuh orang menyebalkan tuh. Begitu ibu-ibu kan asik ngomong kan 2-3 orang berkumpul. Bukan Tuhan hadir di sana, terjadilah pasar. Mau begitu terjadi pasar, dia omongin orang. Maka orang Hokkien bilang, kalau duduk ngomongin orang. Kalau dia lagi berdiri, diomongin orang. Mau belajar bahasa Hokkien? Cekin kong lang, kiakin hoang kong. Susah kan? Makanya saudara, antik deh. Daniel udah bisa sih beberapa. Ya, cak pa katanya ya. Udah kenyang belum gitu ya. Kalau Koagi itu jagoannya. Bahasa Hokkien gitu ya, luar biasa. Nah, bagaimana kamu bisa mengaplikasikan the fact correctly? Di tempat kerjaan ada masalah, relation ada masalah, betul kan? Jangan pindah dari satu tempat ke tempat lain, karena Tuhan lagi mau engkau dan saya belajar bagaimana mengaplikasikan fakta yang terjadi di tempat yang benar, dengan cara yang benar, dan sasaran yang benar. Dengan demikian, maka kita menjadi orang yang bertumbuh dewasa, dipakai Tuhan, diangkat Tuhan daripada satu posisi ke posisi yang lebih tinggi, lebih baik, dan lebih benar. Katakan amin. Siapa sih yang kepengen jadi tukang becak terus? Maka nggak ada tukang becak lagi kan di Indonesia kan. Di Medan udah jarang Grab. Iya, keren.
Nadim Pak, Nadim ditangkap Pak. Nadim ya, benar ya namanya ya? Nadim ya. Itu sih teman saya, kalau orang yang kaya saya selalu ngaku itu teman saya. Mengenal diri sendiri. Dan dia akan belajar. Kalau dia tahu fakta tersebut, lalu dia mengerti, memahami arti dari fakta. Nanti kita belajar. Berikut. Pengetahuan, mengetahui bahwa kata-kata dapat melukai. Ini contoh. Kata-kata kita, orang bilang gini, lidah itu berapa inch sih? Berapa inch? Ada yang pernah ukur lidah kamu beda-beda panjangnya ya? Kecuali ular berbisa, itu lidahnya panjang. Lidah tidak lebih dari 2 inch kan? Ya paling berapa inch lah, ya 3, 4. Ada yang posting di Facebook, lidahnya bisa menjulur panjang. Itu latihan, ditarik-tarik. Saya lihat cewek panjang banget itu, ya. Tapi itu demi konten. Tapi yang saya berkata, lidah cuman 2 inch lebih, tapi bisa bunuh orang 2 feet lebih. Karena apa? Perkataan bisa melukai. Perkataanmu bisa menyakiti orang. Sementara engkau tidak menyadari bahwa mulut kita, lidah kita, biar diurapi Tuhan untuk jadi berkat. Untuk membangun, untuk menguatkan, untuk menasihati, untuk membimbing, untuk mengangkat hidup dan memikirkan perkara yang besar dan indah. Itu anak Tuhan. Jadi saudara, maukah engkau belajar? Kata-katamu, kalimatmu, budayamu berbahasa, engkau robah. Pak, kok bisa bahasa Surabaya? Saya belajar. Saya bukan hanya bisa horasba, tidak ada beras makan gabah. Tapi juga saya bisa dikit-dikit lah bahasa Surawi. Ciami, ya itu kan. Itu kan itu hauce. Nah, itu orang Surabaya bukan bilang hocia, enggak hauce. Ngerti kan hauce kan? Itu artinya enak. Itu sebenarnya bukan bahasa Surabaya, campur baur. Saudara. Kecerdasan. Dimulai dari pengetahuan, kecerdas. Dia tahu bagaimana menggunakan kata-kata yang kuat dan efektif. Jadi saudara misalnya engkau menghadapi atasanmu, saudara. Nah kalau orang tidak punya kecerdasan, pekerjaan sudah nggak nyaman, dia ketemu sama atasannya, leadernya, ngomongnya pedes. Udah gaji sudah nggak naik, salary no up, dia bilang. Little me, you see. My finger broken. Tajam banget bahasanya. Sehingga apa? Atasnya bilang gini, Mbok yang sabar. Saya tidak bisa sabar lagi. Mau berapa selama saya sabar? Itu loh, children fruit kamu. Artinya anak buah kamu. No good. Saya tidak tahan lagi. Saya mau keluar. Akhirnya apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemborkannya akan makan buahnya. Rasain lu. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Orang yang suka mengeluarkan kata perbendaraan dalam mulutnya yang tidak baik, pasti hatinya belum beres. Dalam nama Yesus, bereskan hidup kita. Amin. Lepaskan kepahitan luka lama sehingga kita menghadap segala sesuatu dalam posisi tertentu. Kita senang sukacita. Orang yang pulih enggak mau dengan kata-kata membalas. Itu slow aja dia dengar orang. Dengar istri yang ngomel, dibilang, betul kan? Udah di Amerika harus bilang, Coba sama-sama. 1, 2, 3. Bapak. Semakin engkau lawan istrimu,
engkau balas dengan perkataan pedas, ingatlah. Ingatlah saudara. Ingat apa Pak? Pokoknya ingat aja deh, udah tahu lah. Makanannya berbahaya. Ada yang ngomong, kau ngelawan-lawan istri, hati-hati. Kopi sianida. Romi mah senyum-senyum aja dia. Gua ada filternya infrared. Hikmat mengetahui kapan harus berbicara. The wisdom, understanding. What is the right time? You have to speak out. Or you come down. Orang yang tidak ada aturannya, ngomong gak bisa berhenti. Telepon, lu punya cakap semua. Orang nunggu dengernya, capek gak kalau dengar orang ngomong terus? Kamu tanya dia, kamu narasumber dari mana? Halo, mau belajar lebih tertib? Ada waktunya berbicara. Ada waktunya stop berbicara, dengarkan dengan baik. Terutama dengar baik dari kaum Hawa. Supaya kamu jangan dikuasai hawa nafsu. Karena tidak ada namanya Adam nafsu. Masih gak nangkep ya, sekolah lagi nanti. Bagaimana engkau harus membangun serta menguatkan orang lain? Maka hikmat, dia mengetahui kapan harus ngomong. Berapa banyak saya pernah salah, engkau pernah salah, dimanapun kau pernah salah. Ngomong tidak pada waktu dan tempatnya. Understand, your chef. Haleluya. Apa kata firman Tuhan di Amsal 9 ayat 10? Masih di BIMK. Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Nah, siapa yang mau bijaksana? Coba tanya kiri, lu sudah hormat nama Tuhan? Nggak mau nanya, saya mau maksa nih. Coba, lu udah hormat nggak sama Tuhan? Pak, Tuhan nggak kelihatan, justru itu. Tuhan ada di mana-mana, amin. Memang tubuh kita, daging kita bisa lemah. Karena kita pikir yang nggak kelihatan itu tidak ada. Tapi sungguh Tuhan kita besar. Justru Dia Allah Maha Kuasa tidak kelihatan. Tapi Dia besar dan terlalu besar. Dia ada dalam hidup kita. Katakan amin. Dia memeriksa hati kita dan pikiran kita. Waktu kita berdiri, kita berjalan. Waktu kita berbicara, kita duduk, kita mengamati. Apapun juga yang kita lakukan. Apa yang kamu pikirkan. Yang tidak pernah diketahui manusia. Tapi Dia ada dalam kita. Tapi ingat ini, bahwa Tuhan katakan, jikalau orang tersebut tinggal dalam aku dan aku di dalamnya, dia pasti berbuah lebat dan banyak. Amin. Berbuah lebat. Berbuah lebat. Jika engkau mengenal yang Maha Suci, engkau akan mendapat pengertian. Jadi enggak ada di universitas. Jos, kalau kamu takut dan hormat akan Tuhan, Tuhan akan upgrade dirimu. Banyak orang bisa nyanyi. Yuvela bisa belajar not. Dia bisa belajar apa? Not toge ya. Itu toge namanya kan. Not balok ya. Saya nggak pintar, cuma saya bijaksana. Jadi, dulu saya bingung bagaimana mungkin itu gak ada tulisannya dia bisa baca. Oke, berapa ini? Itu mi, itu daddy, itu re, itu
Do, re, mi, fa. Kayak gitu. Ada yang bisa baca not balok? Dikit aja ya. Tapi karena belajar, cerdas. Karena belajar, dia jadi pintar. Tapi lebih dari itu, ketika diurapi oleh Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, menyanyi, mengabdi, bekerja, dimanapun apa yang Anda lakukan di dalam Tuhan dengan hormat dan takut akan Dia. Di situ engkau diurapi Tuhan dengan hikmat. Emang enak menghadapi customer. Pak Halim hadapi customer. Katanya sudah pilih ini semuanya. Udah dikasih ini to go box. Halo, Obama di sini. Ya. Udah diambil, udah dibayar, balik lagi customer. Bilang, I want to return this food. Kalau nggak ada hikmat Tuhan, susah ya dihadapi ya. Harus sabar. Di Amerika customer is king apa number one? Number two ya. Pak Rudi sering marahin customer. Saya bosnya Toyota loh. Haleluya. Bagaimana Romi ketika di restoran? Kalau ada customer yang komplain. Customers number one. Tapi begitu buang muka, kurang ajar. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. To learn about the Holy One is understanding. Bagaimana kita bisa mengenal Dia? Kita dengar firman-Nya, timbul iman kita. Amin. Begitu timbul iman kita, Roh Kudus bekerja mengubahkan hidup kita. Karakter kita, cara kita berpikir, cara kita berbahasa. Pak, saya memang orangnya kayak gini. Dari dulu sampai sekarang, Sabang sampai Merauke, sama. Gak pernah berubah. Yang tidak berubah itu Tuhan Yesus. Kita harus diubahkan. Amin. Ada seorang ibu dari Bali. Nah, sebelum bertobat, dia usahanya jual bubur ayam. Tahu bubur ayam? Ada ayam, nggak tahu ada cakwe atau apa. Tapi ibu ini tekun. Nah, sampai dia bertobat, dia suka masak bubur buat gereja. Sampai satu hari, dia terkenal usahanya. Pasti Tuhan yang berkati. Makanya kita kalau dalam Tuhan itu, diberkati Tuhan itu indah loh. Wah, banyak berkat. Siapa yang suka berkat? Nah, taruh di tangan Tuhan. Orderannya banyak. Open semuanya. Maksudnya open order. Di order semua. Nah, ketika ibu ini satu hari udah terkenal, dia orangnya sederhana. Waktu itu Ibu Tin datang ke Bali. Dan yang sediain bubur ibu ini. Ketika Ibu Tin, Ibu Negara cicip buburnya. Karena diurapi Tuhan. Karena diberkati Tuhan. Buburnya enak. Enak tenan. Terus enak angel itu. Enak sekali. Lalu dibilang, yang masak siapa? Dikenalin ibu ini. Ini ibu ini yang ini. Sediain. Satu hari. Ada acara di Istana Negara. Ibu ini dijemput dengan helikopter. Dan ibu ini dibawa ke istana untuk masak buat tamu-tamu. Orang sederhana menjadi membahana karena Tuhan. Kita semua dulu tidak ada hikmatnya. Orangnya biasa-biasa. Tapi sekarang jangan sombong. Karena kebaikan Tuhan, hikmat kita, bijaksana kita semakin. Lebih tahu jadi suami, lebih tahu jadi istri. Benar kan? Lebih tahu jadi anak, lebih tahu jadi pelayan Tuhan. Bisa diandalkan. Selalu ada waktu gereja perlu.
Dibayar enggak? Enggak dibayar. Volunteer, sukarela, bukan sesuka hati. Janji, jangan tinggal janji. Karena janji kita didengar Tuhan. Disaksikan malaikat-malaikat. Satu hari kelak Tuhan balaskan. Percayalah, orang yang nabur tidak akan pernah tidak menuai. Satu hari kita akan nuai. Amin. Apalagi kita katakan yang menabur sampai mencucurkan air mata. Siapa bilang berkorban itu enak? Siapa bilang kasih persembahan itu enak? Makanya saudara, persembahan tidak pernah tambah-tambah. Satu hari kelak, $1 ngomong sama $100. Kamu jalan-jalan kemana aja bro? Saya di Disneyland. Saya di hotel-hotel mewah. Lalu dengan sedihnya yang $1 jawab, ya nasib. Saya dari satu gereja ke gereja lain. Berkorban itu gak enak. Karena sacrifice itu ada api. Ada tanda kematian daging. Tapi ingat ini, di dalam menabur Tuhan katakan, singa-singa muda menderita kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Kenapa? Karena dia menyenangkan hati Tuhan. Mau menjadi kaya, sungguhan. Ingat, ukuran yang kamu ukur akan diukurkan kepadamu. Lu kasih cepak, ukuran cepak, karena kamu ukur dirimu. Ini tidak berbicara sensitif, enggak sensitif. Sensitif. No. Ini buat berkat kita. Siapa yang pelit kelihatan kalau di sini nunduk di kepalanya. Yang suka nabur, Tuhan bilang diberkatilah hidupmu. Itu tahu nggak kenapa Tuhan bilang mau memberkati orang nabur? Tuhan nggak pernah utang. Amin. Benar, Tuhan nggak pernah utang. Nggak pernah dia utang. Di Surabaya ada satu toko matahari. Jual spare part. Jual spare part dia, Surabaya. Saya dengar kesaksian dari Pastor Awan Datu. Dia bilang, engkau ini sebelum bertobat, bukan hanya pelit, medit sekaker. Bisa kan bahasa Surabaya kan? Udah bener gak logatnya? Pelit, medit, sekakar. Ya kan? Hitam, legam, pekat. Uang bisa masuk, gak bisa keluar. Ada gak orang di sini? Coba tanya tetangga, uangmu udah masuk gak bisa keluar ya? Masuk ke brankas. Satu kali, ke gereja. Haleluya. Shalom. Tapi tetap pelit, medit, sekakar. 1, 2, 3. Pelit, medit, sekakar. Jangan ulangi. Di jamaah Tuhan. Suatu hari, rumahnya dekat di gereja. Tapi tidak pernah naik becak zaman itu. Tidak pernah dia jalan kaki ke gereja. Karena bilang, irit. Bisa masuk, gak boleh keluar. Bisa masuk, gak boleh keluar. Di tengah-tengah mau tutup kebaktian pengumuman. Gereja sedang dibangun, namun belum selesai. Kita butuh dana, siapa yang tergerak digerakkan hati Tuhan, maka silakan memberi. Ada amplop persembahan, ada kotak persembahan. Biasanya orang yang pelit, medit, sekakar, dia mah dengar, tapi dia bilang haleluya, tetap bisa masuk, tidak bisa. Bisa masuk, tidak bisa keluar. Tapi Tuhan jamah dia. Kita bilang, ayo kita berdiri semua, kita doa penutup, kita nyanyi. Tuhan ngomong sama dia.
Pelit medit sekakar. Namanya berubah loh. Dari Aguan, nggak ada Aguan di sini ya, kita kasih dia nama Aguan. Guan, pelit medit sekakar. Ya apa ya Tuhan, Gusti, aku ditegor. Tapi dia tetap tepisin. Haleluya. Apalagi haleluya 12 kali, lebih menggelegar. Haleluya. Enggak semuanya kayak gitu. Nah, Tuhan bilang, kasih itu tadi pengumuman kan, kasih persembahan lu. Dia tetap apa? Memang harus keraskan hati sih. Untuk tidak, sekali tidak kasih persembahan, selamanya tidak kasih persembahan. Merdeka. Dia tegarkan hatinya. Tapi Tuhan jamah dia. Akhirnya dia tanya, ya wis Tuhan, aku ya tahu apa. Aku mau nyerah. Kasih berapa Tuhan? Tahu gak Tuhan ngomong apa? Kasih semua. Haleluya. Ini lagi. Haleluya. Supaya diam itu suara. Mana tahu suara setan kan? Tuhan, serius nih, kasih berapa? Kasih semua. Yang mana Tuhan? Yang mana? Dikirain Tuhan enggak tahu. Bisa masuk, bisa keluar. Tuhan tahu ternyata ya. Tuhan tahu enggak sih? Uangmu ada berapa? Tahu enggak? Agak bingung sih jawabnya. Yang di berangkasmu. Dia kaget. Benar Tuhan. So tahu enggak? Hatinya sakit. Masa iya? Dia dengar audible, Tuhan kasih. Tuhan bilang kasih itu. Begitu selesai bubaran, cari Pastor Awan Datu, almarhum. Sekarang ini, katanya. Pak Pendeta, tunggu sebentar. Alah, Pak Pendeta udah tahu, orang pedit sekakar. Pendeta tuh tahu loh siapa yang pelit atau enggak, saudara. Tahu, cuma dia enggak jarang beritahu. Ada apa, kok Aguan, ada apa? Dia bilang, tunggu Pak Pendeta, jangan pulang loh. Dia lari cepat, masih lari, nggak naik angkot dia. Lari, dia bawa itu uangnya, taruh indigoni. Dia bawa ke gereja, dia kasih. Nah saudara, dia punya usaha toko matahari. Indonesia suka jual yang namanya barang second. Yang maksudnya kualitasnya second. Made in Japan. Dia bilang mahal. Made in China oke. Wah pokoknya made lokal juga oke. Tapi dibilangnya made in Japan. Satu hari. Setelah beberapa lama dia kasih persembahan. Toko dia yang sepi. Yang orang tahu bahwa ini orang harganya nggak bisa dipegang. Ini tentang spray part. Indonesia kan bebas kan jual spray part kan. Nah sejak dia diubahkan Tuhan, dia memberikan apa yang Tuhan pesankan ke dia. Tahu nggak? Dia punya beberapa tempat industri yang dia pesankan dengan mereknya sendiri. Spray part, shock absorber. Buatan Jepang enggak laku. Buatan Taiwan enggak laku. Ini buatan dewek laku, saudara. Karena apa? Tuhan tahu siapa yang memberi hati kepada dia. Dan Tuhan tidak pernah berhutang apapun sama Ko Aguan. Yang nama Ko Aguan sangat terkenal sekarang. Namamu siapa? Biarlah hidup kita dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Karena Tuhan mau anaknya diberkati berlimpah, berbuah-buah. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Maka ukuran yang dipadatkan, yang digoncangkan. Pernah beli jagung kan dulu kan, mama suruh beli jagung diukur. Pak ini belum penuh, digoncangkan, ditekan, dipres. Itu Tuhan yang mengukur.
dan dicurahkan keribaanmu. Sampai seluruh hidupmu, mau kantongmu, mau rambutmu penuh dengan jagung yang Tuhan lemparkan. Haleluya! Tuhan dahsyat, haleluya! Yes! 1-2 ayat. Mau hikmat? Ini. Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana. Bukan gak bijaksana, kurang. Kita masih kurang gak? Masih. Mau minta lagi? Mau dong Tuhan. Katakan mau Tuhan. Ya, hendaklah ia minta dari Allah. Jangan minta sama Philip. Ya, jangan minta sama Pak Yunus. Jangan minta sama siapa. Tolong dong kasih tahu resepnya berhikmat. Minta sama Allah, Tuhan. Maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati. Dan dengan perasaan belas kasihan. Artinya tidak hitung-hitung. Tuhan tuh kasih. Makanya kalau Paula dikasih hikmat. Ditanya officer jawab digerentet geringkatnya. Haleluya. Gak ada tepuk tangan buat Tuhan. Dijawab 1 hari loh sejak interview. Betul gak? Dia doa Tuhan berikan aku hikmat. Bener kan? Betapa pentingnya hikmat itu yang dari Tuhan. Haleluya. Kristuslah yang menyingkapkan segala kebijaksanaan dan pengetahuan Allah yang dahulu tersembunyi. Dunia ini, peradaban ini, negara-negara yang terbelakang, jangan sempat dia berlutut datang pada Yesus. Pasti diubahkan. Diubahkan, diperkaya, dipermodern, melimpah. Anda bisa lihat sejak kedatangan Kristus. Setiap daerah, setiap tempat, setiap bangsa, setiap suku budaya yang mencari Tuhan mendapat hikmat. Engkau ada dan saya ada di negara 4 musim. Dulu saya gak ngerti, di Indonesia adalah orang bilang tanah kita tanah surga. Apalagi? Tongkat dan kayu. Udah lupa, memang kita udah orang Amerika sih, lupa lah. Lalu saya datang sini, saya baru ngerti. Orang 4 musim, kan ganti-ganti musim kan. Ternyata Tuhan kasih kreatif. Ya kan? Dia bisa pikir bajunya ini, musimnya ini. Musim ini bajunya ini, musim ini bajunya ini. Dan banyak hal, banyak sekali detail-detailnya. Orang dapatkan kecerdasan, kepintaran, bahkan hikmat. Dan Amerika kita doakan, Eropa kita doakan. Biarlah pengaruh daripada kerajaan sorga, pengaruh daripada firman Tuhan tetap akan mentransformasi dan memulihkan bangsa kita. Katakan amin. Maka kita akan diubahkan menjadi sosok yang penuh dengan kehormatan. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Aplikasinya, wisdom chooses character over convenience. Hikmat kebijaksanaan memilih karakter daripada kenyamanan. Orang yang memilih kenyamanan dia akan korbankan siapapun juga. Tapi orang yang konsisten mempertahankan karakter dimanapun juga dia akan benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, wisdom chooses God's direction over temporary gain. Hikmat bijaksana memilih Allah punya rencana, tuntunan, lebih daripada keuntungan sementara. Haleluya. Bijaksana melihat. Cuman sampai hari ini yang ada di depan matanya. Daripada dia menyesuaikannya, memikirkan untuk yang lebih kekal. Yang sedang di hadapan dia, yaitu dia reaksi habis-habisan. Tapi wisdom membuat orang sabar, membuat orang tahan mentalnya,
membuat orang konsisten karakter dan moralnya. Membuat dia tetap stabil di tengah badai. Membuat dia tidak tergoncangkan walaupun di sekitar dia sangat tidak mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Yang keempat, wisdom listen before speaking and praise before deciding. Anda mau hikmat? Anda sudah punya hikmat? Engkau mau ditambah-tambah hikmat? Cek hidupmu. Poin-poin ini kiranya menuntun Anda, membukakan pikiran Anda. Ketika bisa engkau aplikasikan dalam hidupmu, ingat ini. Yang keempat itu penting sekali. Wisdom listens before speaking. Listen before speaking. Pak, karena saya nggak bisa bahasa Inggris, saya selalu pikirkan sebelum saya speak. Kalau saya udah fasih Pak, saya udah mikir lagi, saya speak aja baru mikir. Yang saya maksud adalah apapun yang Anda ucapkan, yang mau Anda ucapkan, sebelum Anda ucapkan. Sekali lagi, orang Medan bilang, lewatkanlah kepada otak besarmu. Ni lu abui konge wah, aking kue tuanau. Keren kan? Jadi artinya orang Surabaya bingung, apa itu tuanau? Jadi gini, dia punya istilah gini, apa saja yang kamu ucapkan, itu berbahaya. Itu artinya gitu. Karena itu sebelum kamu ucapin, kata-kata itu dipikirkan, lewatin filter dulu lewat otak besar. Wih, keren kan? Ya, nanti pulang saya ajarin. Tongkwe tuanau. Nah, karena itu kita juga diajak dalam Tuhan. Udah kita pikirkan, kita doa. Tuhan, aku mau mutusin kayak gini loh Tuhan. Aku mau mutusin pindah state Tuhan. Pindah kerjaan Tuhan. Pindah rumah Tuhan. Pindah suami, oh salah. Gak boleh. Pindah istri, gak boleh. Doa. Itu orang bijaksana. Ayat firman Tuhan. Nah, ini dua bahasa. Maka kalau Anda aplikasikan dalam hidupmu, hikmat itu Kristus. Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti. Akan menjaga hati dan pikiranmu. Dia jaga hati dan pikiran. Oh, haleluya. Yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Ini yang Tuhan rindu. Kita bersatu dengan Yesus Kristus. Itu wisdom. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai. Yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Saudara, saya mau umumkan announcement. Sekarang sudah zamannya modern, televisi murah-murah, sudah canggih. Bukan LED aja ya, sekarang apa namanya? QLED, OLED, ya kan? Oleng apa namanya ya? Saudara, buang itu televisi lama. Yang mana mereknya Sep, teleponkan, yang lama diputar-putar. Buang itu, pakai yang modern. Buang hidupmu yang lama, pikiran yang lama. Jangan bawa di masa sekarang. Tahu nggak orang ngeluka masa lalu? Orang disakiti masa lalu, orang yang nyimpen masa lalu. Televisi yang lama diputar sekarang ini. Maka warnanya tidak seindah warna aslinya. Saya tahu nggak? Pikiran hati yang nggak dijaga. 20 tahun yang lalu tiba-tiba bisa muncul hari ini. Bisa ya? Lagi doa, Tuhan. Tiba-tiba muncul. Namanya si Bonclet. Utang saya nggak bayar. Tiba-tiba 20 tahun kan hitam putih itu kan.
bisa muncul warnanya itu warna asli itu. Aku lihat dia, greget ini orang. Waktu dulu ngemis-ngemis, sudah utang, dia malah lebih garang dari saya. Dulu istriku pernah ngomongin saya, hoflok, sorry. Dulu, ini, itu, dulu. Ya dulu-dululah, sekarang-sekarang. Haleluya. Tinggalkan yang lama. Barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jangan bawa-bawa yang lama. Seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Ada orang ateis. Saya tutup dengan sebuah perumpamaan dan cerita orang ateis. Tapi dia udah banyak dengar Tuhan. Dia pergi melaut nih. Pergi melaut, kapal pesiar. Karena orang kaya. Di tengah laut, terjadi gelombang besar. Angin besar. Orang kaya takut. Iya, makanya jangan jadi orang takut setengah mati. Tapi dia ingat ada Tuhan. Orang ateis bisa ingat Tuhan waktu bahaya mengancam jiwanya. Dia bilang, kalau engkau ada Tuhan, jangan biarkan aku mati. Di tengah-tengah ombak ini Tuhan, aku janji Tuhan akan percaya padamu. Tuhan bilang, dengan bukti apa? Dia bilang, Tuhan, aku kan kaya. Nanti aku sampai darat, aku akan bangun gereja. Orang kaya. Wah, masih gelombangnya, dia berdoa lagi. Udah agak teduh. Dia bilang, Tuhan, jangan gereja, kemahalan. Saya sumbang bus untuk jemput-jemput orang. Biar gereja Daniel yang bangun. Wush. Kayaknya Tuhan udah mulai bisa dibujuk nih. Agak tenang dia kan. Tuhan tolong. Selamatkan saya sampai tepi pantai yang aman. Tiba-tiba dia bilang, Tuhan kayaknya bus juga mahal Tuhan. Becak lama nyampe nya, Tuhan. Pokoknya saya kasih sound system. Dia doa lagi. Tuhan jangan sound system lah. Udah mau nyampe itu kan, udah mau aman kan. Begitu dia nyampe daratan. Tuhan bilang, mana gereja? Mana bus jemput orang? Mana sound system? Mana lembu yang kamu janjikan buat fellowship? Dia bilang, Tuhan, urusan laut jangan dibawa ke daratan tahu. Haleluya. Hebat ini ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Damai sejahtera dari Kristus memberkati kita, memperkaya kita, membebaskan kita dengan hikmat dari Kristus. Katakan, amen. Haleluya. Hari ini saya mau ngajak kita nyanyi. Semua karena Tuhan baik. Dia telah lakukan dan sempurna semuanya. He has done great things. Haleluya. Amin mas? Amin. Haleluya. Ada teksnya ya? Sama-sama. He has great things. He has done great things. I'm open wide, the Lamb crucified. Worthy is He. He has done great things. He has done great, Jesus done great things. Our God has done great things. Throne on His brow, grace falling down.
Worthy is He. As high as the heaven above, great is His everlasting love, river of mercy, run over us. As high as the heavens from the west, He has removed all our sin. We are forgiven by His blood. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan lawan kami, Tuhan lawan kami. He has done great. Yes, You are Lord. Open wide, the Lamb crucified, worthy is He. Yes, He has done great things. He has done great things. Our God has done great things. Drawn on His wrath, grace flowing down, worthy is He. Angkatlah tanganmu. Oh, as high as a heaven above, great is His everlasting love, river of mercy, mengejar, run over us, as far as the east from the west. He has removed all our sin. We are forgiven by His blood. Dari atas, saudara dengar baik. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Minta darahnya membasuh. Asking His grace, His blood to purify your sin. Forgiveness. Oh, hallelujah. As high as a heaven above, great is His everlasting love. Sing with me. River of mercy. Katakan ini, saudara. Runs over us. Oh, as far as the east from the west, He has removed all our sin. We are forgiven by His blood. Kita naikkan lagi pujian ini. As high as a heaven above, great is His everlasting love, river of mercy. Yes, Jesus did it. Over us, diberkatilah hidupmu. Haleluya. As the east from the west, He has removed all our sin. We are
His everlasting love, river of mercy, run over us. Dia hapuskan, Dia ampuni dosamu. Yes, He restore your life, He strengthen your life, He bless your life. Oh, I sing, we are forgiven by His blood. We are forgiven by His blood. Oh, we are forgiven, Jesus, by His blood. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, jadikan kami baru. Kami pulang, kami tidak sama lagi Tuhan. Kami penuh hikmat, kami penuh dengan anugerah Tuhan. Karena itu kami akan terima anugerah Tuhan yang paling besar, di abundant life. Seperti kata firman-Mu, aku datang untuk memberi hidup. Hidup kepadamu. Hidup kepada anakmu, keluargamu. Hidup kepada usaha pekerjaanmu. Hidup yang berkelimpahan. Terjadi in the name of Jesus. Yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang putus asa dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan yang butuh pertolongan, Tuhan tidak pernah terlambat. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, Tuhan berkati semuanya.